Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, alat-alat laboratorium dan kegunaannya, kemudian bahan kimia, sifat dan simbolnya. Yang ketiga ada penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Dan yang terakhir nanti ada petunjuk dan larangan di laboratorium. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengenal beberapa alat yang ada di laboratorium. Yang pertama yang sering kita gunakan nanti yaitu tabung reaksi. Di mana tabung reaksi di sini fungsinya untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada gelas beker. Gelas beker di sini fungsinya untuk menampung dan mencampur bahan kimia. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes fungsinya untuk mengambil larutan dengan volume yang sedikit. Ada gelas ukur. Gelas ukur di sini fungsinya untuk mengukur volume larutan. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur di sini untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian ada pengaduk. Pengaduk di sini fungsinya untuk mengaduk saat melarutkan zat padat dalam pelarut sehingga proses pelarutannya bisa berlangsung dengan sempurna. Kemudian ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi sudah jelas ya, berarti di sini untuk tempat tabung reaksi. Kemudian ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini nanti kita isi dengan bahan bakarnya spiritus, digunakan sebagai alat pembakar. Kemudian ada corong kaca. Corong kaca ini untuk membantu pada saat kita mau memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah yang lain supaya tidak tumpah. Kemudian ada lagi Erlenmeyer. Erlenmeyer di sini fungsinya untuk menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan. Biasanya digunakan dalam proses titrasi. Kemudian ada penjepit tabung. Penjepit tabung ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat kita melakukan proses pemanasan. Kemudian ada lagi mortar dan alu. Di sini fungsinya untuk menghaluskan bahan kimia yang bentuknya padatan. Itu beberapa contoh untuk alat laboratorium. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lain untuk alat-alat laboratorium ya. Kemudian, di sini ada beberapa simbol-simbol zat kimia dan contohnya. Yang pertama, kalau ada gambar tengkorak nih, berarti dia artinya bahan kimianya sifatnya beracun. Contohnya ada merkuri, gas klorin, dan sianida. Kemudian, kalau gambarnya seperti ledakan, artinya bahan kimia tadi itu mudah meledak ya. Contohnya amonium nitrat dan nitroselulosa. Kemudian di sini ada gambarnya seperti kobaran api. Itu artinya bahan kimia tadi itu mudah terbakar. Contohnya dietil eter, keton dan alkohol. Kemudian di sini ada yang lambangnya seperti baling-baling. Ya, seperti baling-balingnya kipas. Nah, ini artinya dia sifatnya radioaktif. Contohnya uranium dan plutonium. Kemudian ini ada seperti api juga, tapi di bawahnya ada lingkaran. Berarti di sini dia sifat bahan kimianya pengoksidasi. Contoh kalium dikromat, hidrogen peroksida. Kemudian, nah ini ada lambang silang ya. Lambang silang, kemudian ada N-nya di sini. Artinya zat kimia ini berbahaya. Contohnya kloroform ya. Kemudian masih ada lagi. Nah, di sini kalau ada yang tumpah ya, seperti air yang tumpah. Kemudian di sini mengenai benda, bendanya itu ngeropos ya. Nah, ini berarti bahan kimia tadi sifatnya korosif, seperti asam nitrit dan asam sulfat. Kemudian di sini ada tanda silang, hanya tanda silang saja ya, tapi tanpa N, itu artinya bahan kimia itu bersifat iritasi ya. Jadi dia menyebabkan iritasi. Contohnya amonia dan belerang dioksida. Kemudian yang terakhir coba perhatikan di sini ada gambar pohon.
tapi pohonnya sudah kering dan ada ikan yang mati, berarti bahan kimia tadi membahayakan lingkungan. Contohnya perak nitrat dan raksa 2 klorida. Nah, seperti ini ya, nanti kalian perhatikan kalau misalkan masuk laboratorium, ya perhatikan botol-botol atau wadah-wadah tempat zat. Kalau mau mengambil zat, perhatikan simbol-simbolnya ini. Jadi hati-hati. Nah, kemudian bagaimana sih menangani sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat? Yang pertama, harus kita perhatikan kalau dia fine chemicals itu hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika dia tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif atau mudah meledak, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui dengan jelas. Kemudian kalau larutannya basah sebelum dibuang, kalau dia sifatnya basah maka harus dinetralkan terlebih dahulu. Begitu juga untuk larutan asam, sama. Sebelum dibuang, maka larutan asam harus dinetralkan terlebih dahulu. Kemudian untuk pelarut, kalau pelarut yang dapat langsung dibuang di saluran pembuangan itu adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. Apa itu halogen? Nanti kita akan pelajari pada bab berikutnya. Kemudian ada bahan yang mengandung merkuri. Kalau bahan yang mengandung merkuri, maka di sini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati pembuangannya, tidak boleh sembarangan. Ya. Kemudian untuk bahan radioaktif, nah, apalagi bahan radioaktif ini sampahnya harus dilakukan dengan penanganan khusus. Ya. Kemudian yang terakhir, perhatikan air pembilasnya. Kalau air pembilas yang digunakan harus benar-benar air yang bersih, jadi harus bebas merkuri, bebas sianida, bebas amonia, dan bahan berbahaya lainnya. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi kebakaran di laboratorium? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perhatikan nyala apinya. Jika nyala apinya kecil, maka kita bisa melakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan. Biasanya di sini ada di laboratorium. Kemudian yang kedua, langsung matikan sumber arus listriknya. Jadi supaya tidak mengganggu upaya pemadaman. Kemudian yang ketiga, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan yang mudah terbakar lainnya. Artinya kita harus memindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian yang keempat, jika api sudah mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan alat pemadam api ringan, tetapi kita harus langsung memanggil mobil unit pemadam kebakaran. Kemudian yang terakhir, kita harus tetap tenang dalam menangani kebakaran. Jadi jangan sampai mengambil tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan di laboratorium. Ya, yang pertama, kita harus membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Jadi sebelum kalian melakukan praktikum harus benar-benar diperhatikan ya, dibaca petunjuk praktikumnya, apa yang harus dilakukan, kemudian alat dan bahan apa yang dibutuhkan, itu semuanya ada nanti di petunjuk praktikum. Kemudian yang kedua, menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah ya, menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati dan menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Jadi kalau kita kerja di laboratorium harus ekstra hati-hati. Kemudian menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Terus selama bekerja di lab harus menggunakan baju laboratorium atau jas lab dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Nah, bagi wanita yang berambut panjang diharuskan menyikat rambutnya. Nah, di sini kan karena kita semuanya menggunakan jilbab, maka nanti pada saat praktikum dan menggunakan jas lab, maka jilbab harus dimasukkan di dalam jas labnya. Kemudian
dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Nah, selanjutnya harus tetap menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Kemudian, pastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu akan menggunakan bunsen. Terus, pastikan juga bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Lalu, tetap menjaga agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Kemudian, jika terkena bahan kimia, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kulit kita terkena bahan kimia, jangan langsung digaruk itu agar tidak menyebar. Jadi, kalau tersiram atau kena bahan kimia, maka kita harus segera membersihkan bagian kulit yang mengalami kontak langsung tadi menggunakan air bersih yang mengalir. Jadi di lab itu kan nanti ada keran-keran itu ya. Jadi kalian bisa menggunakan itu. Jadi langsung tangannya atau kulit yang kena zat itu tadi taruh di bawahnya air yang mengalir. Nah, itu tadi pengenalan tentang laboratorium. Untuk tugas-tugasnya nanti silakan kalian kerjakan LKPD yang akan Ibu berikan di Google Classroom. Oke, terima kasih untuk materi hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di materi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.